Dalam dunia Islam, perselisihan antar kelompok merupakan hal yang sangat menyedihkan. Namun sayangnya, perselisihan tersebut terus terjadi hingga saat ini, dan salah satu perselisihan yang paling menonjol adalah perbedaan antara kaum Sunni dan Syiah. Kaum Syiah dituding sebagai kelompok yang gemar melaknat para sahabat Nabi Muhammad, seperti Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab, beserta putri-putri mereka Aisyah dan Hafsah. Salah satu doa yang sangat terkenal dan diagungkan oleh kaum Syiah adalah Sonamai Quraisy, yang artinya dua berhala kaum Quraisy. Doa tersebut dikenal oleh kaum Sunni sebagai doa terlaknat. Kaum Syiah menganggap bahwa doa ini adalah doa dari Ali bin Abi Thalib. Namun kaum Sunni membantah hal ini dan menegaskan bahwa doa tersebut bukanlah doa yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib dalam kunutnya. Menurut Sunni, tidak ada sanad yang sahih yang menyatakan bahwa doa tersebut benar-benar dibacakan oleh Ali. Bahkan, kaum Syiah sendiri mengakui bahwa memang tidak ada bukti yang sah tentang hal ini. Ya, daripada bingung, mari kita simak bagaimana bunyi doanya, dan kita pakai sudut pandang Sunni. Dalam sebuah situs Syiah di Irak, mereka memaparkan pandangan dengan mengungkapkan kebohongan takiyah mereka. Mereka mengatakan bahwa ketika Ahlus Sunnah mempertanyakan adanya doa Sonamai Quraisy dalam kitab mereka, mereka mengatakan bahwa doa tersebut memang tidak dikenal oleh mereka. Bahkan, beberapa ulama Syiah saat ditanya tentang validitas doa tersebut, mereka menjawab bahwa sanad doa tersebut tidak sahih. Semua jawaban ini hanya dilakukan demi persatuan saja, karena pada hakikatnya, doa tersebut dinilai sangat agung, dan validitasnya tidak ditentukan oleh keabsahan sanadnya. Mereka memiliki kaidah bahwa doa tersebut sudah diamalkan oleh para ulama mereka, dan sudah sangat terkenal. Kitab-kitab Syiah yang menjadi pegangan mereka juga menyebutkan doa tersebut, seperti kitab Biharul Anwar Jilid 85 halaman 340 karya Al-Majlisi, serta ada kitab-kitab yang ditulis untuk menjelaskannya. Hal ini dirasa sudah cukup untuk menunjukkan validitas doa tersebut. Doa kedua patung Quraisy yang dimaksud oleh Syiah adalah upaya untuk memohon keburukan bagi Jib dan Togut. Kedua istilah ini mereka gunakan untuk menyebut Abu Bakar dan Umar. Menurut ulama Syiah, doa ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Al-Majlisi menyebutkan dalam kitab Al-Balad Al-Amin bahwa doa ini memiliki posisi yang tinggi dan mulia. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia sering membaca doa ini saat kunut. Ia berkata, siapa saja yang membacanya, seakan-akan ia berperang bersama Nabi sebagai pemanah dengan 1 juta anak panah pada perang Badar, Uhud, dan Hunain. Dari sini jelas sekali bahwa doa ini memiliki nilai yang sangat tinggi bagi kaum Syiah. Bayangkan, siapa saja yang membacanya, seolah-olah ikut berperang bersama Nabi Muhammad dalam perang Badar dan Uhud. Bahkan seakan-akan melontarkan 1 juta anak panah. Tentu saja, doa ini sangat dihormati oleh kaum Syiah, karena isinya yang sangat menunjukkan akidah kaum Syiah. Semakin salah dan dusta isinya, maka semakin tinggi nilainya bagi kaum Syiah. Di antara isi doa Sonamai Quraisy tersebut, adalah sebagai berikut. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy, kedua syaitonnya, kedua togutnya, dan kedua dustanya, dan laknatlah kedua putri mereka, mereka berdua yang telah menyelisihi perintahmu dan mengingkari wahyumu, dan mengingkari anugerahmu, bermaksiat kepada Rasulmu, telah membalikkan agamamu, menyimpangkan kitabmu, dan membuang hukum-hukummu, membatalkan kewajiban-kewajibanmu, telah berbuat ilhad pada ayat-ayatmu, mereka berdua telah memusuhi wali-walimu, menolong musuh-musuhmu, menghancurkan negerimu, dan mereka berdua telah merusak hamba-hambamu. Ya Allah, laknatlah keduanya, dan laknatlah para penolong mereka berdua, sungguh mereka berdua telah menghancurkan rumah kenabian Ahlul Bait, mereka berdua telah menutup pintu rumah kenabian, mereka berdua telah membasmi Ahlul Bait, dan membinasakan para penolong Ahlul Bait, mereka berdua telah membunuh anak-anak Ahlul Bait, telah mengosongkan mimbarnya dari penerima wasiatnya dan pewarisnya, mereka berdua telah menentang kenabiannya, dan telah berbuat kesirikan kepada Rob mereka berdua. Maka besarkanlah dosa-dosa mereka berdua, jadikanlah mereka berdua kekal dalam neraka Sakor. Dan seterusnya, sampai pada bagian akhir dari doa tersebut mengatakan, Ya Allah, laknatilah mereka dalam keadaan rahasia dan jelas, dengan sebanyak-banyaknya laknat, dan selama-lamanya, yang tidak terbatas bilangannya, dan tidak berakhir lamanya, laknatilah dengan laknat yang diawali dengan pembelengguan yang tidak ada akhirnya, laknat mereka beserta teman-temannya, penolong-penolongnya,
kekasihnya, orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang tunduk kepada mereka, orang-orang yang memohon kepadanya, yang berhujjah dengan dalilnya, yang setia bersamanya, yang mengikuti ucapannya, dan membenarkan hukum-hukumnya. Wahai Allah, azablah mereka dengan azab yang penduduk neraka saja berlindung dari azab tersebut. Dalam doa tersebut, memang tidak disebutkan secara literal nama Abu Bakar dan Umar, serta Aisyah dan Hafsyah. Beberapa orang Syiah tidak dengan jelas menyatakan bahwa dua berhala tersebut adalah Abu Bakar dan Umar, karena ini adalah taktik takiyah yang mereka gunakan untuk berinteraksi dengan ahli sunnah, dengan hanya menyebutkan isyarat seperti gelar-gelar yang akan diterima oleh orang-orang Syiah. Namun bisa diyakini, maksud dari dua berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar, seperti yang banyak dijelaskan oleh orang Syiah dalam berbagai literatur mereka, di antaranya adalah Al-Kaf'ami dalam syarh doa tersebut dalam Al-Mishbah halaman 552-554, dan Al-Qurki dalam Tufahat Al-Lahad pada bukunya yang berjudul Nufatu Al-Lahud fi Al-Nijibt wa Atagut, yang ditulis khusus untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Dalam buku ini, Al-Qurki menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berdoa dalam sholat witir, untuk melaknat dua berhala Quraisy. Kemudian ia berkata, Ali bermaksud Abu Bakar dan Umar, kami telah menyebutkan bahwa berdoa atas musuh-musuh Allah dalam sholat witir disunahkan. Kemudian juga sebagaimana diterangkan oleh Al-Majlisi dalam buku Mir'atu Al-Uqul dan Ed-Damadi Al-Husaini, yang menyebutkan tentang doa untuk dua berhala Quraisy, bahwa kedua berhala tersebut adalah dua orang yang dimakamkan bersama Rasulullah. Ini juga diterangkan oleh At-Tusturi dalam Ihkaku Al-Haq halaman 133, dan Al-Hairi dalam Ilzami An-Nasyib yang menyatakan, bahwa dua berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar, karena keduanya merampas kepemimpinan setelah Rasulullah. Dari sini kita bisa lihat, bagaimana buruknya akidah kaum Syiah, dan bagaimana mereka memiliki dengki dan hasad terhadap Ahlus Sunnah, terutama terhadap para sahabat. Termasuk terhadap Abu Bakar dan Umar, serta putri-putri mereka dari Ummahatul Mukminin, yaitu Aisyah dan Hafsyah. Bahkan laknatan tersebut tidak terbatas pada Abu Bakar dan Umar saja, melainkan juga kepada para penolong mereka. Ini berarti, bahwa seluruh Ahlus Sunnah yang mencintai Abu Bakar dan Umar, juga akan dicela oleh kaum Syiah. Inilah rahasia dari doa yang sangat mulia bagi mereka. Oleh karena itu tidaklah aneh, jika Al-Kaf'ami, salah satu ulama mereka mengatakan, doa ini termasuk ke dalam rahasia-rahasia yang sangat dalam, dan zikir-zikir yang mulia. Beberapa ulama Syiah menyebutkan doa ini, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Terdapat ulama seperti Al-Kaf'ami, Al-Mishbahu, Al-Kashani, An-Nuri At-Tabrasi, Asadullah At-Tahroni Al-Hairi, Sayyid Murtado Hussein, Mansur bin Hussein, Al-Qurki, Al-Damadi Al-Husaini, Al-Majlisi, At-Tusturi, Abu Al-Hasan Al-Amili, serta Abdullah SYBR yang menyebutkan doa ini dalam buku mereka. Kaum Syiah sangat menghormati doa ini, dan menganggapnya sebagai salah satu doa yang sah. Mereka juga membuat lebih dari 10 penjelasan tentang doa tersebut. Lebih lanjut, menurut Al-Mishbah karya Al-Kaf'ami, doa Shonamai Quraisy merupakan salah satu doa yang memiliki keagungan, dan martabat yang tinggi. Doa tersebut dikategorikan sebagai rahasia mendalam, dan zikir mulia. Abdullah bin Abbas menceritakan, bahwa Amirul Mukminin, Ali, sering membaca kunut dengan doa ini, baik pada waktu malam, siang, maupun saat sahur. Beberapa ulama menyatakan, bahwa membaca doa ini, membantu dalam memenuhi keinginan dan mencapai harapan. Tak hanya sampai di situ, kaum Syiah juga memfitnah para imam dari ahli bait mereka, seperti yang dicatat dalam Diya'u Asy-Syolihin. Bahwa siapa membaca doa ini sekali, Allah akan menuliskan baginya 70.000 kebaikan, menghapus 70.000 keburukan, dan mengangkat 70.000 derajat serta memenuhi puluhan ribu kebutuhannya. Sementara itu, siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar pada pagi hari, maka dosa tidak akan ditulis padanya sampai sore, dan siapa yang melaknat keduanya pada sore hari, maka dosa tidak akan ditulis padanya sampai pagi tiba. Beberapa kitab Syiah yang memuat doa laknat tersebut, dikatakan oleh para dedengkot kaum Syiah, dan diterima sebagai karya Ali bin Abi Thalib. Namun, hal ini sesungguhnya hanya dibuat untuk memenuhi hawa nafsu mereka, yang sakit hati dan iri terhadap Sunni dan para pembelanya dari kalangan sahabat. Tidak mengherankan, banyak imam besar salafus syolih, menyatakan kekafiran Syiah Rafidhah, karena kebencian mereka terhadap para sahabat. Abu Zur'ah Ar-Razi pernah mengatakan, bahwa jika kita melihat seseorang yang menghina salah satu dari sahabat Nabi Muhammad, maka harus diingat, bahwa orang tersebut adalah zindik. Hal ini karena, Nabi Muhammad adalah benar, Al-Quran adalah benar, dan sesungguhnya para sahabat Nabi Muhammad adalah pembawa Al-Quran dan As-Sunnah.
mereka lebih layak untuk dicela, dan mereka adalah orang-orang zindik. Sementara Al-Imam Darul Hijrah dan Imam Malik pernah menyatakan bahwa Syiah adalah kafir. Sikap dan tindakan yang memfitnah dan menghina orang lain, sudah disepakati merupakan hal yang sangat buruk, dan tidak sesuai dengan ajaran agama manapun dan dari aliran manapun. Sudah pasti, bahwa perbedaan antara Sunni dan Syiah sangatlah kompleks, dan memiliki banyak sekali aspek yang membedakan kedua kelompok tersebut. Dalam hal ini, doa Shonamai Quraisy adalah salah satu contoh bagaimana perbedaan pandangan yang mendasar antara kedua kelompok ini, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup seseorang. Namun, meskipun perbedaan tersebut sangat mendasar, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk saling cela dan memfitnah. Walaupun kaum Syiah mencela kaum Sunni, bukan berarti kita harus atau wajib mencelanya. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk membuat kita saling membenci dan tidak memahami satu sama lain. Karena celaan hanya akan memperburuk situasi, memperparah perbedaan, dan ini bukanlah solusi yang baik. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Saya sendiri sebenarnya juga ingin mencela, karena jika keterangan ini benar, berarti kaum Syiah adalah kaum yang kurang dan waduh, mohon maaf, saya menelan ludah sendiri.